Setelah insentif PPh dan PPNBM mobil, di awal Maret ini, pemerintah kembali mengeluarkan insentif pajak, yaitu insentif PPN ditanggung pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Bagi teman-teman yang sedang mencari rumah, inilah saat yang tepat untuk membelinya. Halo semua, kembali lagi di channel Kalian Pun Bisa. Masih bersama saya, Doni. Di video kali ini, kami akan membahas PMK nomor 21 tahun 2021, yaitu tentang insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terima kasih bagi teman-teman yang sudah dukung channel ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa dipertimbangkan untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini akan ada banyak video tentang tutorial aplikasi, tutorial lainnya, kuliah online, dan tentu saja tentang perpajakan. Cukup dengan tekan tombol merah di pojok kanan bawah video ini. Terima kasih. PMK 21 garing PMK 10 garing 2021 dikeluarkan tanggal 1 Maret 2021. Di PMK ini membahas tentang PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun yang ditanggung pemerintah di tahun anggaran 2021. Jadi yang mendapat insentif PPN TTP ini adalah pembelian atas rumah susun dan rumah tapak. Terus syaratnya apa aja untuk mendapatkan insentif ini? Yang pertama yaitu harga rumah kurang dari atau sampai dengan 5 miliar rupiah. Yang kedua, rumahnya baru dibangun dan siap dihuni. Kemudian pembeliannya dari pengembang atau PKP, pengusaha kena pajak. Yang keempat yaitu rumah tersebut belum pernah dipindah tangankan. Kemudian untuk siapa dan berapa besarnya insentif pajak ini? Insentif PPN TTP ini diperuntukkan untuk orang pribadi, yaitu untuk setiap orang pribadi atas perolehan 1 unit rumah hunian. Jadi misalkan orang pribadi membeli 2 unit rumah, maka yang mendapat insentif hanya 1 unit. Dan misalkan CV atau perusahaan membeli rumah atau rusun, itu tidak mendapat insentif ini. Kemudian berapa sih besar insentifnya? Yang pertama, mendapat 100% PPN TTP, yaitu untuk rumah dengan harga sampai dengan 2 miliar rupiah. Yang kedua yaitu 50% PPN TTP, yaitu untuk rumah dengan harga di atas 2 miliar sampai dengan 5 miliar rupiah. Kapan dapat memanfaatkan insentif ini? Di pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa insentif ini dapat diberikan atas transaksi di bulan Maret sampai dengan Agustus 2021. PMK ini juga berlaku mulai 1 Maret 2021. Terus PPN TTP ini terutang ketika yang pertama ditandatanganinya AJP atau diterbitkannya surat lunas dari penjual, serta adanya penyerahan berita acara serah terima atas rumah hunian yang dilakukan pada Maret sampai dengan Agustus tahun 2021. Terus bagaimana kalau sudah pernah transaksi sebelum masa periode insentif ini? Masih bisa diberikan dengan syarat yang pertama, uang muka atau cicilan pertama paling lama 1 Januari 2021. Kedua, AJP, pelunasan BA serah terima dilakukan di Maret sampai dengan Agustus 2021. Dan insentif hanya untuk sisa cicilan atau pelunasan di Maret sampai dengan Agustus 2021. Jadi misalkan ya, teman-teman membeli rumah di Januari 2020. Dan itu sudah mulai nego dengan pengembang. Kemudian cicilan pertama ada di bulan Januari. Itu masih bisa mendapat insentif ini. Tapi apabila cicilan pertama di bulan Desember tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif ini. Kemudian untuk AJP pelunasan itu juga harus dilakukan atau tanggal AJP-nya, tanggal pelunasannya, tanggal BA serah terimanya itu antara Maret sampai dengan Agustus 2021. Dan yang mendapat insentif ini hanya untuk sisa cicilan atau pelunasannya. Misalkan nih,
di Januari sudah nyicil 50 juta. Sisa cicilan sampai dengan lunas itu di bulan Maret sampai dengan Agustus ada 100 juta. Maka yang mendapat insentifnya hanya 100 juta ini. Sisanya setelah Agustus juga tidak mendapat insentif. Kecuali nanti ada peraturan baru untuk memperpanjang periode insentifnya. Kemudian kewajiban pengembang agar insentif ini dapat dimanfaatkan, yaitu dua ini wajib ya bagi pengembang. Yang pertama yaitu membuat faktur pajak atas transaksi rumah tersebut. Kemudian lapor realisasi PPN ditanggung pemerintah. Di pasal 7 menyebutkan syarat PPN DTP dapat dimanfaatkan adalah dua hal di atas harus dibuat oleh penjual atau pengembang selaku PKP. Kemudian di faktur pajaknya harus berisi identitas lengkap pembeli seperti nomor KTP, NPWP, dan lain-lain. Kemudian di faktur pajaknya juga diberikan keterangan PPN ditanggung pemerintah X PMK 21/2021. Yang ketiga itu faktur pajak juga harus dilaporkan di SPT masa PPN. Jadi misalkan transaksi di bulan Maret, kemudian membuat faktur pajak, dan faktur pajak di bulan Maret itu dilaporkan di SPT masa PPN terkait. Selanjutnya yaitu hal penting lain di PMK ini, di pasal 7 ayat 5, PPN tidak dapat insentif jika penyerahannya dilakukan, yang pertama yaitu setelah periode insentif. Jadi apabila transaksinya terjadi di September 2001 ke atas, itu tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Kemudian sebelum PMK berlaku. PMK berlaku pada Maret 2021. Jika transaksinya sebelum itu, maka tidak bisa, kecuali tadi yang setelah saya sebutkan di slide sebelumnya. Kemudian dipindah tangankan dalam jangka waktu 1 tahun dari penyerahan. Misalnya penyerahan di bulan Maret 2021, kemudian di bulan September dilakukan pindah tangan, maka insentif PPN ini dapat dibatalkan. Kemudian pengembang tidak membuat faktur pajak atas transaksi rumah tersebut. Yang terakhir, pengembang tidak lapor realisasi atas insentif PPN ini. Di pasal lain juga disebutkan bahwa apabila tidak memenuhi syarat untuk mendapat insentif ini, maka dikenakan PPN seperti prosedur biasa. Kemudian DJP juga dapat menagih PPN DTP jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian di lapangan atas data yang dilaporkan. Kemudian rumah tapak atau rumah susun yang sudah pernah mendapat fasilitas pembebasan PPN juga tidak bisa memanfaatkan insentif ini. Penjualan rumah dari pengembang yang bukan PKP juga tidak dapat memanfaatkan insentif ini karena nanti kan keterkaitannya dengan pemungutan PPN, dan yang wajib pemungut adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Oke, demikian pembahasan atas PMK 21 tahun 2021 tentang insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas dalam penyampaiannya, kami mohon maaf, dan silakan tinggalkan komentar di video ini untuk masukan, kritik, saran, dan pertanyaan. Like dan share video ini apabila kalian anggap bermanfaat. Kalau kami bisa, kalian pun bisa. Terima kasih.